Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang IoT, Big Data, AI, and Machine Learning dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tommy Susanto, biasa dipanggil Tommy atau Tom. Tempat tanggalnya saya Tanjung Pinang, 21 November 2004. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, pertama di sini ada IoT, Internet of Things. Apa sih IoT itu? IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Nah, di sini ada IoT menurut para ahli. Yang pertama adalah Casagras. Menurut Casagras mendefinisikan Internet of Things atau IoT ini adalah sebuah infrastruktur jaringan global di mana mereka menggabungkan benda berupa fisik dan virtual melalui kemampuan eksploitasi rekaman serta komunikasi. Yang kedua adalah teknisi IoT Foral. Menurut teknisi IoT Foral, definisi dari Internet of Things atau IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait mesin, mekanik, dan digital objek, hewan, atau manusia yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan. Nah, di sini ada 3 contoh IoT. Yang pertama adalah monitoring kualitas udara. IoT digunakan untuk memantau kualitas udara seperti kadar partikulat, konsentrasi gas, dan suhu. Kerja monitoring kualitas udara ini seperti alatnya diletak di suatu tempat, kita bisa memantau dari handphone kita atau monitoring dari HP kita. Jadi kita bisa tahu kualitas udara di luar melalui HP kita saja. Yang kedua adalah smart home. Smart home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Contohnya tuh seperti lampu yang bisa dikontrol menggunakan handphone. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi berdiri, ya matikan saklar. Dan yang terakhir ada sistem keamanan biometrik. Banyak agen keamanan menggunakan sistem biometrik untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang dan layanan keamanan lain yang sejenis. Oke, yang kedua adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar dan sulit dikelola, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data juga dikenal sebagai kumpulan data yang besar dan kompleks yang terus bertambah setiap waktu. Nah, secara sederhana, Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat sebuah keputusan. Bisa dibilang, Big Data merupakan suatu konsep mengenai kemampuan atau mengumpulkan, menganalisa, dan mengolah jumlah data yang besar dan datang setiap harinya. Ada ini Big Data menurut para ahli. Yang pertama adalah Doug Lenny. Pada tahun 2001, Doug Lenny memperluas gagasan tentang Big Data. Dia menjelaskan bahwa Big Data mencakup peningkatan variasi data yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang kecepatan di mana data dibuat dan juga diperbarui. Nah, yang kedua adalah Gather. Menurutnya, data besar atau Big Data adalah data yang berisi variasi lebih besar dan datang dalam volume yang meningkat dan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Data besar tersebut dikenal dengan 3VS atau 3 huruf V. Secara sederhana, Big Data ini adalah data yang lebih besar, kumpulan datanya lebih kompleks, terutama dari sumber data yang baru. Nah, di sini ada 3 V's of Big Data. Yang pertama adalah volume, velocity, dan variety. Nah, volume. Apa sih itu volume? Volume bisa dalam Big Data 3V ini diartikan sebagai kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dalam banyak transaksi serta volume yang disimpan. Apa saja sih contoh data ini? Nah, jadi contoh data ini berbentuk log history, pengguna setiap history browser, pencatatan transaksi pada e-commerce, data KTP atau data penduduk Indonesia, data pelanggan atau perbankan yang masih banyak lagi. Ukuran Big Data biasanya menggunakan skala terabyte per 1000 gigabyte dan ukuran petabyte per 1 juta gigabyte. Pada contohnya berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Facebook di https://researchfb.com blog 2014 dan Facebook Stop Open Data Problems. Facebook menghasilkan sejumlah 400 petabytes per hari atau 400 juta gigabyte per hari. Tentu saja data sebesar ini dikategorikan sebagai big data. Nah, yang kedua ada variety. Apa yang dimaksud dengan variety? Variety ini artinya variasi tipe dan variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat terstruktur, semi-struktur, ataupun tidak terstruktur? Apa itu data terstruktur atau struktur data? Data terstruktur
adalah data yang mempunyai elemen-elemen yang dapat mengakses seperti case, primary case, relational case, foreign key untuk dapat dianalisis ataupun data yang disimpan pada format tertentu. Contohnya soal yang berada pada relational database atau database SQL. Semi semi struktur atau semi struktur data, informasi yang tidak disimpan dalam relational database tetapi mempunyai pattern atau terorganisir dengan rapi sehingga lebih mudah untuk analisa. Dengan sedikit pengolahan kita dapat menyimpan data ini ke dalam relational database, contohnya pada file XML dan CSV yang sering dipergunakan untuk ekspor data pada database. Data tidak terstruktur atau unstructured data. Informasi atau data yang tidak terorganisasi dengan baik karena sifat alaminya atau tidak memiliki predefinite atau model yang sudah terdefinisi, contohnya file gambar, suara, video, PDF, log file, dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah velocity. Apa sih, Bang, itu velocity dalam big data? Nah, velocity dalam 3V big data ini artinya adalah kecepatan. Kecepatan ya. Dalam generate data, mengakses data, serta memproses data. Big data, platform dan big data analytic software tentu harus dapat memproses banyak data secepat mungkin ketika ada request. Contoh, velocity salah satunya adalah pada search engine Google berdasarkan pada data https www.internetlabstats.com. Google Search statistik, Google harus memperoleh rata-rata 40.000 pencarian per detiknya. Nah, di sini ada 3 contoh big data juga. Yang pertama ya data media sosial. Data media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, mempunyai data tentang aktivitas pengguna mereka termasuk unggahan dan kiriman komentar dan balasan, serta interaksi dengan konten big data yang berguna untuk memahami tren dan pola perilaku pengguna media sosial dan menyajikan iklan yang relevan dengan minat pengguna. Nah, yang kedua ada data genomik. Data genomik ini merupakan data yang menggambarkan seluruh genom atau kode genetik seseorang. Big data ini berguna untuk mengidentifikasi pola genetik yang mungkin menyebabkan penyakit atau predisposisi terhadap penyakit tertentu. Nah, yang ketiga ada data pemantauan cuaca. Stasiun cuaca mengumpulkan data tentang cuaca di seluruh dunia termasuk suhu, kelembapan, dan curah hujan. Big data ini berguna untuk memprediksi cuaca pada masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif agar dapat menghindari terjadinya bencana alam. Nah, yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence. Siapa sih yang nggak tahu AI? Ya udah saya jelasin. AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Ya, AI. AI menurut para ahli. Yang pertama adalah Stuart J. Russell dan Peter Norvig. Definisi kecerdasan buatan adalah perangkat komputer yang mampu memahami lingkungannya serta juga bisa melakukan tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilannya di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Yang kedua adalah dari Minsky. Kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara menciptakan dan membuat perangkat komputer untuk melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi ya gitu. Nah, di sini ada 3 contoh AI juga. Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah chatbot AI berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikut dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. Yang kedua adalah mobile banking. Kehadiran m-banking menjadi salah satu contoh artificial intelligence yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi teknologi mampu mengembangkan sistem perbankan menjadi lebih baik, efisien, dan aman terutama untuk dinikmati oleh para pengguna sehingga transaksi keuangan dapat jauh lebih aman tanpa perlu pusing memikirkan di mana lokasi mesin ATM terdekat. Yang ketiga yang terakhir adalah autocorrect. Nah, contoh AI ini terdapat pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, atau platform lainnya. Pada platform tersebut mungkin Anda mengaktifkan tombol autocorrect yang akan memperbaiki Grammarly Anda saat menulis pesan. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah machine learning. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan memperoleh data yang
ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam tergantung dari apa yang ia pelajari. Oke, sini ada machine learning menurut para ahli. Yang pertama dari Tom M. Mitchell, didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana membuat komputer dapat belajar dari data tanpa harus secara eksplisit diprogram. Yang kedua adalah Ian Goodfellow. Machine learning adalah suatu bentuk statistik terapan dengan meningkatkan penekanan pada penggunaan komputer untuk memperkirakan fungsi kompleks secara statistik. Bisa dilihat bahwa algoritma machine learning merupakan algoritma yang diturunkan dari fungsi statistik dan matematika. Nah, di sini ada 3 contoh machine learning. Yang pertama adalah pengkategorian terhadap email. Dengan adanya data sebelumnya, machine learning dapat melakukan klasifikasi berdasarkan kategori yang ada, apakah masuk ke kategori sosial, atau update, forum, maupun promotions. Yang kedua adalah rekomendasi di marketplace. Pada dasarnya, data-data sebelumnya, dalam hal ini, histori pencarian yang telah kita lakukan selama rentan tertentu akan dijadikan sebagai data untuk dipelajari oleh machine learning. Sehingga secara otomatis marketplace akan memberikan rekomendasi barang sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah saran pencarian di mesin pencarian Google. Saran pada gambar di atas, kita hanya menuliskan machine learning nih. Namun di bawahnya ada beberapa rekomendasi yang disarankan oleh Google. Hal ini bisa terjadi tentu saja karena adanya pemanfaatan machine learning tersebut. Itu saya bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.